Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Henry Widiantoro, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini melalui video Ya, conference. Kita akan berbincang terkait dengan hasil dialog dari OJK, kemudian BEI hmm, dan pelaku pasar modal kemarin begitu ya, ya. Karena yang diharapkan ini adalah sebenarnya outputnya. Salah satu outputnya itu adalah penundaan dari short selling. hmm. Bagaimana tanggapan Anda mengenai short selling ini? Benarkah bisa membantu eh, pasar modal Indonesia mengalami penguatan dibandingkan tren turun yang sedang terjadi beberapa waktu yang lalu? Baik ya Mbak ya. Kita lihat baru-baru ini social selling kemungkinan besar akan ditunda ya Mbak ya. Nah kalau saya lihat apakah ini akan berpengaruh kepada market atau tidak ya, kita akan melihat hal ini sebagai secara jangka pendek ini akan berpengaruh kepada market ya. Market akan cenderung lebih tenang ya. Sentimen akan cenderung lebih terbatas di tengah sentimen market saat ini yang cukup menantang juga. Kita lihat faktor dari global maupun domestik di sini kan luar biasa sekali tekanannya ya. Nah, kalau kita lihat penundaan ini seharusnya bisa menjadi hal yang cukup dapat menstabilkan market di tengah pelemahan ISG yang mana mengalami pelemahan kurang lebih hampir 13% selama year to date ini. Nah, kita lihat juga ya Mbak ya, sebelumnya itu kalau pelaku pasar itu melihat short sell ini sebenarnya sebagai apa sih? Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak dari pelaku pasar melihat bahwasannya kehadiran short sell ini bisa memperburuk pasar ya, karena Mhm. kemungkinan investor bertaruh ya pada penurunan harga saham. Mereka akan bermain dengan psikologi. Nah, dengan penundaan ini, short sell ini seharusnya hal-hal uh, hal-hal spekulatif yang ada di market lebih diminimalisir. Tekanan jual juga akan lebih kecil. Nah, kalau kita lihat juga kondisi sekarang ya Mbak ya, dalam kondisi pasar yang sekarang ini cenderung lebih rapuh, aksi short selling itu sebenarnya juga bisa mempercepat tekanan jual Mhm. dan berpotensi membuat indeks akan mengalami tekanan lebih berat. Nah, sekali lagi bahwasanya tanpa short selling ini dalam waktu dekat ini seharusnya menjadi angin segar buat pelaku pasar, buat sentimen market untuk apa namanya mengurangi tekanan jual yang ada belakangan ini. Kita lihat Baik, belakangan ini kan net sell asing kencang sekali ya. betul sekali. Seharusnya dengan adanya regulasi ini tekanan jual itu akan turun. Baik, dalam satu pekan tekanan jual mencapai 6,84 triliun rupiah di pasar reguler, kemudian secara year to date atau sejak awal tahun itu sekitar 20 triliun rupiah. Nah, Mas Henry, ini kan ditunda, berarti kan ada suatu masa nanti akhirnya short selling akan diberlakukan. Dan kemarin Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia, Pak Iman tuh mengatakan bahwa nantinya mungkin akan diberlakukan tetap pada beberapa emiten seperti LQ45 karena kabarnya sudah ada 27 juga yang memang mendaftar untuk ikut kebijakan short selling ini sendiri. Kalau nantinya diberlakukan, khususnya untuk saham-saham big caps, itu sebenarnya peluangnya akan seperti apa sih, dampaknya bagaimana? Kalau kita lihat peluangnya cukup mix ya, karena di sini ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar ya. Karena kita lihat terlebih dahulu saham-saham di LQ45 ya. Nah, jika short selling nantinya diterapkan pada saham LQ45, eh, ada berapa hal, ada perhatian utama bagi pelaku pasar yang harus dilihat ya terlebih dahulu. Tentunya berkaitan dengan volatilitas ya. Karena kita tahu bahwasanya saham-saham LQ45 memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang tinggi. Tapi jika tekanan short selling ini terjadi secara masif ya, tanpa mekanisme pengamanan yang cukup dan aturan yang cukup tegas dari regulator, hal ini bisa menjadikan tekanan lanjutan bagi pergerakan pasar ya. Karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, aksi spekulatif pasar pastinya saya melihat pasti ada karena adanya short selling ini di tengah market trend yang sedang mengalami bearish. Baik. Nah, itu sih Mbak. Baik, tapi setidaknya jangka pendek Anda melihat bahwa market cenderung sudah mulai tenang meskipun ya Ya. baru terbalaskannya di Senin kemarin dengan penguatan hampir 4%, itu bisa sudah dikatakan sebagai trigger bahwa market sudah mulai tenangkah atau bagaimana tanggapan Anda soal reboundnya IHSG di perdagangan kemarin? Sebenarnya kalau saya lihat ya pergerakan dari ISG kemarin itu sebenarnya belum cukup mencerminkan apa namanya pasar lebih tenang secara keseluruhan. Saya melihatnya ini dari perspektif lain ya, bahwasanya pergerakan ISG yang mengalami pelemahan year to date 13% ini dan fenomena-fenomena kejatuhan banking
yang terjadi sejak hari Kamis, Jumat kemarin nampaknya dijadikan pelaku pasar untuk melakukan buy on dip ya di sini. Yang sebelumnya terjadi panic selling ya setelah mendengar downgrade rating investment dari MSCI di hari Sabtu kemarin ada upgrade rekomendasi saham dari MSCI sehingga adanya panic buying ya. Panic buying yang terjadi di pasar dan itu menurut saya sifatnya sementara sih Mbak. Baik. Kenaikan ISG kemarin menurut saya belum cukup firm. Kita harus melihat pergerakan dari pelaku pasar selanjutnya karena kenaikan yang signifikan terjadi kemarin saya khawatirkan ya di sesi satu ini ada terjadi profit taking di saham-saham yang mengalami penguatan signifikan kemarin. Baik. Berarti apa yang dapat mencerminkan bahwa pasar sudah benar-benar firm, sudah benar-benar tenang, sudah benar-benar stabil? Oke, kalau kita lihat ya, apa yang mencerminkan? Eh, kita lihat terlebih dahulu, ya. Sebenarnya sentimen overall udah hampir keluar semuanya. Sentimen kurang bagusnya ya. Namun di sini ada hal yang masih perlu dinotis oleh market yaitu berkaitan dengan capital outflow ya. Hmm. Kita lihat capital outflow belakangan ini kan masih mengalami exit masif ya. Nah, mungkin market akan cenderung firm ya, akan cenderung yakin ketika asing sudah mulai masuk di pasar keuangan Indonesia ya. Dan itu kita lihat net buy yang terjadi 2 hari terakhir ini sebenarnya belum cukup mencerminkan aksi beli asing yang besar menurut Baik. saya di situ. Nah, Adakah upaya aksi buy tambahan ini harusnya menjadi konfirmasi bagus. net Gimana, Pak? buy asing atau asing masuk kembali itu akan mengkonfirm bahwa market kita sudah Hmm. mulai firm kembali begitu ya. Tetapi Mas Henry, apa Ya. upaya yang bisa kita lakukan agar net buy asing ini bisa kembali masuk? Karena berarti kalau misalnya tidak ada langkah, ya kita harus menunggu saja begitu dengan kita nggak tahu kira-kira berapa lama baru net buy asing akan masuk kembali. Nanti akan kita ulas, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa saham pilihan juga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Market Pass. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Henry Widiantoro yang merupakan investment spesialis RDK Elite Sekuritas. Mas Henry, kita lanjutkan sedikit sebelum kita membahas rekomendasi Anda tadi, saham pilihan dan juga pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit, artinya pembukaan sesi 1 sudah dimulai. Mas Henry, lantas apa yang bisa dilakukan, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangkal net sell asing yang masih 20 triliun sejak Hmm. awal tahun? Oke. Ini aksi jual asing ini cukup besar ya. Langkah apa yang untuk menangkal ini? Untuk Kalau kita menangkal lihat dan dari membuatnya bisa regulator, masuk lagi. untuk kita sendiri ya. Hmm. Nah, kalau saya pribadi saat ini cenderung untuk buy and weakness ya, Mbak ya. Kita memanfaatkan pergerakan IISG yang cenderung mungkin akan bergerak konsolidasi terlebih dahulu. Buy and weakness beberapa saham big cap yang sudah melalui pelemahan signifikan ya selama year to date ini. Dan kita mulai ngintip-ngintip saham-saham apa sih yang nampaknya udah mulai diborong oleh asing. Kita juga harus make sure ya IISG berada pada level 6250 hingga 6500 karena apabila 6250 itu tembus ke bawah untuk ISG kita belum bisa memanfaatkan untuk trading saham-saham konstituen ISG. Saya melihat bahwasannya ISG akan menarik untuk ditradingkan ya ketika eh, ISG berada pada level support di 6250 ya di situ. 6250 itu adalah sebagai support yang tercapai pada Jumat lalu begitu ya, Yap. yang merupakan level terendah juga lebih dari 3 tahun. Dan pagi hari ini indeks harga saham gabungan seperti proyeksi dari Mas Henry dibuka melemah pemirsa 0,61% di 6.478, sedikit di bawah 6.500, di mana level tersebut kemarin kan sempat dicapai di 6.519, sekarang di 6.481. Pagi-pagi ada profit taking 0,6%, masih wajar ya Mas Henry atau seperti apa? Cukup kalau saya melihatnya di sini masih cukup wajar ya, karena penguatan yang signifikan kemarin tidak didukung dengan sentimen yang cukup meyakinkan pasar. Penguatan signifikan kemarin itu menurut saya sebagai bagian dari aksi profit taking wajar aja di situ sih Mbak. Karena kan banyak sekali panic buying yang terjadi kemarin pagi sih. Baik. Jadi masih cukup wajar ya ketika IHSG Yap. kita saat ini profit taking. Saat ini dari RDK Elite Sekuritas melihat berapa sih support dan juga resisten atau range dari indeks harga saham gabungan paling tidak jangka pendek? Kalau saya lihat secara mingguan 6.250 untuk Masih ada peluang support ISG kembali ini lagi ke agak level itu? cukup panjang. Namun untuk range yang
terbatas hari ini hingga esok, saya melihat mungkin berada pada level 6.400 terlebih dahulu ya untuk ISG level support psikologisnya dan level downtrend lainnya di situ. Baik, di tengah. Apabila 64 itu tembus ada potensi ke 6250, namun apabila tidak Mhm. mampu tertembus level itu ada potensi ke level MA 20-nya itu di level kembali lagi ke level 6.500 untuk ISG. Baik, jadi 64 ini adalah tahanan kuat dari indeks harga saham gabungan sejauh mana atau tahanan yang menentukan apakah akan kembali lagi ke 6.200 seperti yang tercapai pada Jumat lalu ataukah akan tetap naik menuju ke paling tidak 6.500 seperti di penutupan Senin kemarin.